Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosada Apriliani. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tradisi retorika. Nah, dari pengertiannya, pengertian dari tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni penggunaan bahasa lisan secara maupun tulisan. Retorika sendiri itu adalah seni kepemimpinan di mana berbicara, membujuk orang banyak, dan bersifat persuasi. Nah, dari kata persuasi, persuasi saja kita dapat mengetahui bahwa teori retorika ini sangat condong kepada arah pembujukan terhadap individu. Nah, dari sejarahnya, retorika merupakan titik awal ajaran perkembangan ajaran perkembangan teori ilmu komunikasi. Retorika merupakan salah satu disiplin ilmu komunikasi di masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, retorika ini sangat menitikberatkan daripada persuasi. Nah, menurut istilahnya, teori retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan dari bahasa Latin itu retorika, yang artinya ilmu bicara. Nah, dari pengertiannya saja dapat kita simpulkan bahwa teori retorika ini sangat memiliki fokus kepada cara berbicara sehingga dapat berbicara. Kita dapat berbicara dan dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, salah satu tokoh dari tradisi retorika ini yaitu adalah Aristoteles, di mana Aristoteles berpendapat bahwa tradisi retorika adalah cara untuk membujuk orang banyak untuk memiliki satu pikiran yang sama dengan kita, sehingga di sini lebih bersifat demokratik. Artinya di dalam teori retorika ini fokusnya menurut Aristoteles yaitu cara berbicara, di mana kita sebagai seorang komunikator dapat mempengaruhi individu yang lain. Untuk teori yang berkaitan dengan tradisi retorika ini, yaitu ada teori Douglas. Nah, teori Douglas ini sendiri dikemukakan oleh Douglas MC Grigor. Nah, dia membagi teori Douglas ini menjadi dua, yaitu teori X dan teori Y. Nah, di mana teori X dan Y adalah teori memotivasi manusia. Di sini artinya bahwa teori Douglas ini bersifat memimpin manusia di dalam sebuah organisasi, di dalam manajemen, di dalam hubungan organisasi dan komunikasi organisasi. Nah, teori X dan Y ini sangat mengangkat mengenai bagaimana memotivasi manusia agar lebih bergerak di dalam sebuah organisasi. Nah, teori X dan Y ini saya akan memaparkan mengenai teori X dan Y ini secara lebih rinci, yaitu mengenai teori X. Nah, teori X merupakan teori yang bersifat membahas perilaku individu di dalam organisasi atau sebuah dalam manajemen. Dia untuk lebih
dia tuh di dalam teori ini manusianya, individunya dalam sebuah organisasi itu bersifat pasif. Artinya di sini dia sangat membutuhkan peran seorang pemimpin untuk sangat membutuhkan seorang pemimpin, di mana pemimpin di sini harus lebih bersifat otoriter atau menekan karyawannya, anggotanya untuk lebih aktif. Nah, teori X ini dia sangat membutuhkan arahan dari pemimpin atau manajernya itu sendiri, sehingga seorang pemimpin sangat dibutuhkan perannya di dalam teori X ini, asumsi dari teori X ini. Nah, dan juga saya akan memaparkan mengenai teori Y. Nah, teori Y adalah kebalikan dari teori X, yaitu teori Y di sini lebih aktif. Nah, artinya di sini anggota sebuah organisasi, ketika dia sudah mengetahui posisinya dan dia sudah memiliki tanggung jawab, dia akan memiliki kesadaran sendiri, memiliki kesadaran sendiri untuk lebih aktif menjadi dalam menjalankan tugasnya di dalam organisasi. Nah, di sini peran pemimpin sangat juga masih dibutuhkan, karena di sini pemimpin hanya memposisikan dirinya sebagai pengarah saja. Dia bertugas untuk mengarahkan karyawannya, untuk mengawasi karyawannya, sehingga karyawan yang aktif dan juga pemimpin yang aktif pula dengan anggotanya itu dapat menjalankan sebuah organisasi, tugas organisasi, tujuan organisasi untuk lebih efektif. Nah, dan juga artinya pemimpin di sini tidak melepaskan karyawannya, dia selalu memantau karyawannya. Nah, dan untuk permasalahan dari teori Douglas ini bisa diselesaikan, yaitu misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam sebuah organisasi itu pasti akan terdapat dua sifat perilaku, yaitu ada yang pasif dan aktif. Nah, di dalam perilaku yang pasif ini sudah dijelaskan tadi bahwa di sini dibutuhkan pemimpin yang bersifat otoriter, artinya dia menekan karyawannya untuk lebih bekerja. Nah, dan untuk teori yang kedua, yaitu teori Y, contoh permasalahannya itu misalkan di dalam sebuah organisasi berjalan dengan lancar. Nah, itu tidak lepas dari kerjasama dan kesadaran akan tanggung jawab dari karyawan atau anggota sebuah organisasi, sehingga teori X dan Y ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, karena teori ini pada dasarnya dia mengatur perilaku manusia, sehingga manusia dapat tahu bagaimana dia memposisikan dirinya, karena di dalam sebuah organisasi itu pasti sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, memiliki tugas masing-masing, sehingga tanpa diarahkan, tanpa ditegur terlebih dahulu oleh pemimpinnya, bisa untuk mengerjakan bagiannya yang telah diberi tanggung jawab. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi retorika ini ada sisi kepemimpinan,
sisi persuasinya. Nah, di mana sisi kepemimpinan ini dapat kita lihat dari peran seorang pemimpin untuk mengayomi karyawannya, bahwanya anggotanya, dan sehingga teori retorika ini berkaitan dengan kehidupan manusia, dan saya rasa teori Douglas ini memang termasuk dari tradisi retorika itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.